Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fani dengan NIM 2313400150. Di sini saya akan melakukan yaitu berbicara public speaking dengan sesuai mata kuliah yaitu public speaking. Saya di sini akan membuat video dan menjelaskan berbicara public speaking. Nah, saya akan mengulas lagi materi yang minggu kemarin yang dengan dijelaskan minggu kemarin di kelas public speaking. Saya akan mengulas kembali. Nah, jadi yang saya dapatkan minggu kemarin itu pelajaran atau materi yang saya dapatkan itu public speaking. Bagaimana menguasai pembicaraan. Nah, jadi public speaking itu adalah proses berbicara kepada kelompok atau grup orang dalam suatu yang terstruktur. Public speaking merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk itu ada 3. Yang pertama itu lisan, tulisan, suara, gambar, dan simbol dengan tujuan tertentu. Yang kedua itu proses terstruktur, terencana, khalayak atau publik teridentifikasi. Yang terakhir itu yang ketiga itu sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menghibur khalayak atau publik. Beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu banyak orang sukses berawal dari good speaker. Good speaker itu atau dia pinter ngomong, berbicara, dan berbicara tidak ragu-ragu. Dia pinter ngomong, pinter public speakingnya bagus. Yang kedua itu tuntutan zaman dan teknologi. Yang ketiga itu tuntutan profesi. Yang terakhir itu persaingan. Nah, terus kemudian pertanyaannya besar, bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Nah, ada mitos dan ada faktanya. Kemudian saya akan menjelaskan mitosnya. Mitos itu kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Nah, itu mitos. Jadi kita nggak bisa, itu mitosnya karena gak semua orang itu langsung bisa berbicara gitu atau lancar gitu ngomong di depan umumnya gitu. Karena bakat itu mitos. Dan faktanya itu kemampuan berbicara di depan umum berkembang dengan latihan dan praktek. Jika begitu, apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek? Penyebab aslinya rasa gugup akibat berbagai rasa takut. Nah, solusinya itu kita sering latihan. Ya, sering latihan contohnya kayak kita ngomong sendiri gitu, bisa di depan cermin atau di depan kaca atau mau di mana aja gitu. Yang penting kita latihan. Terus yang kedua itu sering berdoa. Terus ada 3, yaitu know yourself, know your audience. Itu ada audience, yourself, sama yang terakhir itu ada your materi. Tips, kemudian selanjutnya tips presentasi yang baik. Persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Terus yang kedua, bayangkan apa yang akan terjadi besok saat presentasi. Yang ketiga itu pada saat presentasi. Terus itu ada kontak mata. Kontak mata itu harus lihat dari bawah sampai atas, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu kontak mata harus tertuju ke depan. Body language. Terus body itu harus rapi, tegak, nggak boleh bungkuk, nggak boleh ini.
Terus bahasa itu ya harus bahasa, intonasi, penyampaian, dan yang terakhir itu ada joke. Kemudian ada lagi berinteraksi dengan audiens. Buat PowerPoint dengan benar dan menarik. Nah, itu saja ya tips presentasi yang baik. Itu poin-poinnya tadi. Nah, kemudian selanjutnya 2 hal yang tidak boleh dibicarakan. Yang itu ada 2. Yang pertama yang sudah diketahui oleh audiens. Yang kedua itu yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Nah, terus kemudian selanjutnya ada 7 dosa besar PowerPoint, membuat PowerPoint PPT. Yang pertama itu membagikan handout yang sama dengan materi sebelum presentasi. Yang kedua itu isi PowerPoint hanya poin-poin tanpa dijelaskan. Yang ketiga itu visual tidak nyambung dengan teks. Yang keempat itu tulisan tak terbaca. Yang kelima itu terlalu banyak animasi. Nah, yang keenam itu penutup yang lemah. Yang terakhir itu bersembunyi di balik PowerPoint. Nah, itu saja yang saya dapatkan di minggu kemarin di kelas. Materi yang saya dapatkan itu saja. Akhir kata ini, memanfaatkanlah kesempatan berbicara di depan umum sebaik-baiknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.